Baik Bapak Ibu peserta sekalian, Bapak Ibu RA, seperti yang disampaikan oleh Bapak PLH tadi, bahwasanya kita telah berupaya untuk menyalurkan dana BOPRA ini tepat waktu, ya, di tahap 1 periode Januari sampai dengan Juni. Kita berupaya di bulan Januari, namun terakhir di bulan Februari. Di bulan tahap 2 ini, kita berkomitmen untuk bisa menyalurkan di bulan Juli. Di awal semester 2 pada bulan Juli. Hanya saja kami mohon maaf terpaksa mundur di bulan Agustus karena eh, kami menunggu kepastian adanya buka blokir. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak PLH tadi, bahwasannya dana bantuan baik itu BOPRA maupun BOS madrasah itu mengalami pemblokiran automatic adjustment, di mana setiap lembaga itu diblokir dana bantuannya itu sebesar 200.000 per siswa. Sehingga pada saat pengajuan dana BOS madrasah tahap 2, itu mereka baru mencairkan dana yang tidak terblokir itu. Contoh kalau di MI 900.000, tahap pertama cair 4,5, tahap kedua itu baru cair 250.000 karena 200.000-nya itu masih terblokir. Nah, untuk BOPRA kemarin kami berpikir agar bisa dicairkan sekaligus. Kami menunggu proses buka blokir di bulan Juli selesai. Ternyata hingga awal Agustus ini proses buka blokirnya juga belum selesai. Sehingga melihat pencairan dana BOS madrasah yang sudah diproses itu dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu tahapan pertama inilah dana yang tidak diblokir, tahapan kedua adalah nanti ketika proses buka blokir selesai. Sehingga kami di Kanwil kemudian membijaki hal yang sama, yaitu di penyaluran dana BOS tahap 2 ini kami menyalurkan dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah mencairkan dana yang tidak terblokir, dan nanti tahap kedua mencairkan dana sisanya setelah proses buka blokir selesai. Sehingga memang keterlambatan ini mohon dimaklumi oleh seluruh lembaga. Untuk penerima dana, ya, di tahap 2 ini kriteria penerima dananya adalah yang pertama, BOPRA itu tahap 2 bisa diberikan kepada yang pertama, RA yang telah melakukan pemutakhiran data pada sistem pendataan EMIS periode semester genap tahun pelajaran 2001-2022 kemarin. Ya. Jadi Bapak Ibu RA yang sudah menyelesaikan pendataan EMIS di semester genap kemarin. Ya. Yang kedua, RA sudah merealisasikan dan melaporkan penggunaan dana BOP RA di tahap 1 minimal 80%. Ya. Ini artinya Bapak Ibu,
RA yang kemarin tidak menerima tahap 1, ya, karena ijobnya belum memenuhi syarat, maka di tahap 2 ini juga belum berhak menerima, ya. Jadi RA yang kemarin tidak terima tahap 1, jangan berpikir di tahap 2 ini kemudian terima, tidak, ya. Jadi RA yang terima di tahap 2 ini adalah RA yang sudah terima di tahap 1 kemarin, ya, dan juga sudah menggunakan uang di tahap satunya, sudah melaporkannya minimal 80% realisasinya, ya. Jadi mohon maaf bagi RA baru yang ijobnya kemarin itu belum berusia 1 tahun sehingga belum bisa mendapatkan dana BOP RA, ya, yang ijob di tahun 2021 kemarin. Mohon maaf, Bapak Ibu nanti menerima dana BOP RA-nya di tahun 2023. Di tahun 2022 ini belum terima di tahap 1 maupun di tahap 2, ya. Jadi yang menerima dana ini hanyalah 130 lembaga yang menerima dana di tahap 1 kemarin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan alokasi dananya, nah dana BOP itu tetap menghitung berdasarkan cut off emis per 31 Desember. Ya, artinya jumlah siswa akibat PPDB di semester ganjil ini itu tidak mempengaruhi alokasi dana BOP RA di tahap 2. Ini yang perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi alokasi dana BOP tahap 2 itu tetap merujuk pada cut off emis per 31 Desember 2021 kemarin, ya. Ya. Perubahan siswa terkait PPDB tidak mempengaruhi, ya. Baik itu setelah PPDB jumlah siswanya lebih besar atau lebih kecil, itu tidak berpengaruh, ya. Alokasinya kami tetap menggunakan alokasi per cut off 31 Desember. Nah, alokasi dana yang di tahap 2 ini itu sebesar 300.000 per siswa, ya. Seperti di tahap 1 kemarin 300.000 per siswa, di tahap 2 ini juga 300.000 per siswa, sehingga 1 tahunnya totalnya 600.000 per siswa. Untuk penyaluran dananya, sudah kami sampaikan tadi bahwa penyaluran dana di tahap 2 ini karena adanya blokir anggaran, maka dibagi menjadi 2 batch. Ya, yaitu pada batch pertama itu nanti dicairkan hanya sebesar 100.000 per siswa. Sedangkan untuk batch kedua itu dicairkan sebesar 200.000 per siswa. Ya. Jadi tetap 300.000 per siswa yang nanti kami cairkan di tahap 2 ini hanya terbagi menjadi 2 sesi istilahnya, ya. Sesi batch pertama itu kami cairkan yang 100.000 dulu. Nanti setelah buka blokir yang 200.000 itu sisanya kami cairkan selanjutnya, ya. Jadi tetap 300.000, hanya pencairannya tidak sekaligus. Oke ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, untuk persyaratan pencairan dana di tahap 2 ini adalah yang pertama, tentunya Bapak Ibu harus menyampaikan LPJ penggunaan dana BOPRA di tahap 1 kemarin. Ya, minimal sudah merealisasikan 80%. Ya, itu sesuai dengan ketentuan PMK tentang bantuan pemerintah. Ya, bahwasanya penyaluran dana bantuan yang dilakukan bertahap, maka
tahap sebelumnya harus realisasi minimal 80%. Ya. Jika tidak memenuhi 80%, maka tidak bisa dicairkan di tahap selanjutnya. Persyaratan pencairan yang kedua adalah surat permohonan pencairan dana. Ya. Nah, nanti surat permohonan pencairan dana ini Bapak Ibu akan buat dalam 2 dokumen, yaitu permohonan pencairan dana tahap 2 batch 1 dan permohonan pencairan dana tahap 2 batch 2. Ya. Kemudian surat pernyataan tanggung jawab belanja SPTJB. Ya. Ini terkait dengan tanggung jawab penggunaan dana dana BOP di tahap 1 kemarin. Selanjutnya juga mengupload kembali rencana kerja dan anggaran RKARA, ya. Ya, jadi bisa jadi RKRA yang Bapak Ibu susun pada saat pengajuan tahap 1 kemarin, di pertengahan jalan ada perubahan. Ya, ataukah Bapak Ibu berdasarkan kondisi saat ini, Bapak Ibu kembali mau merubah RKRA. Itu dipersilakan. Ya, silakan RKRA-nya diperbaiki, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing RA di tahun 2022 ini. Nah, hasil revisi RKRA-nya itulah yang nanti di-upload kembali. Kemudian, kwitansi pembayaran bendahara. Nanti ini juga ada 2, ada batch 1, batch 2, dan juga kwitansi penerimaan lembaga. Ini juga ada 2, ada batch 1 dan batch 2. Ya, jadi seluruh dokumen ini dikerjakan satu kali, baik batch 1 dan batch 2. Sehingga nantinya ketika dokumen semua sudah masuk, terverifikasi dengan baik, kami ajukan dulu yang batch 1. Nah, sehingga nanti ketika buka blokir selesai, tinggal kami ajukan lagi yang batch 2. Tanpa harus Bapak Ibu ajukan ulang. Karena sudah ajukan satu kaligus. Untuk tahap 2 ini ada batch 1 dan batch 2. Ya, supaya pencairannya lebih cepat. Selanjutnya Bapak Ibu, mekanisme pengajuannya seperti di tahap 1 kemarin, kami di Kanwil itu sudah menyediakan portal untuk pengajuan dana BOPRA. Silakan Bapak Ibu mengunjungi laman BOPRA NTT di link pendidikanIslamNTT.com/BOPRA-NTT 2022. Nanti di portal itu Bapak Ibu bisa mengecek alokasi BOPRA yang diterima di setiap madrasah. Kemudian mengunduh berkas format pengajuan pencairan dana. Kemudian setelah itu Bapak Ibu mengisi dan melengkapi seluruh berkas format pengajuan pencairan dana. Selanjutnya men-scan dengan rapi seluruh berkas format pengajuan pencairan dana dan mengunggah kembali seluruh berkas format pengajuan pencairan dana itu. Ya. Pengunggahan itu kami tunggu maksimal tanggal 13 Agustus. Ya, agar di minggu kedua Agustus tanggal 15 kami sudah mulai proses pengajuan di bagian keuangan sehingga di tanggal 22 Agustus itu dana sudah cair di rekening masing-masing lembaga. Nantinya selain Bapak Ibu mengupload dokumen scan, Bapak Ibu juga wajib mengirimkan berkas pengajuan aslinya ke Kemenak Kabupaten Kota setempat. Nanti Kemenak Kabupaten Kota akan menghimpun
menginventarisir seluruh lembaga yang ada di kabupaten maupun kota masing-masing, kemudian di packing dan dikirimkan ke Kanwil sebagai dokumen arsip kami. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, mekanisme penyaluran dananya sama seperti tahap 1 kemarin. Tim BOS Kanwil memverifikasi dokumen dari Bapak Ibu sekalian yang dikirimkan melalui link. Kemudian apabila dokumen dinyatakan lulus verifikasi, maka diserahkan kepada bagian keuangan untuk dilakukan pengajuan pencairan ke KPPN. Nanti setelah SP2D terbit, tim BOS provinsi akan menginformasikan terkait dana yang telah cair di grup BOPRA maupun disampaikan secara resmi melalui surat ke Kemenak Kabupaten Kota masing-masing. Nah, kemudian setiap RA melakukan pencairan dana di bank penyalur, ya, di bank sesuai rekening yang RA punya masing-masing. Kemudian RA menggunakan dana sesuai dengan ketentuan Juknis dan melaporkan sesuai dengan ketentuan Juknis yang ada. Ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan akses ke portal BOB ini pendidikan-islam-ntt.com BOB RA NTT 2022. Nah, nanti tampilannya seperti ini, ya. Tampilannya seperti ini. Nah, ini yang kemarin Bapak Ibu pengajuan pencairan BOB tahap 1. Bapak Ibu pilih yang pengajuan pencairan dana BOB RA tahap 2. Jangan sampai salah ya. Lihat di sini yang pengajuan pencairan dana BOB RA tahap 2. Nah, di sini nanti di tab alokasi dana tahap 2, Bapak Ibu bisa mengklik daftar alokasi per madrasah. Ya, nanti di sini Bapak Ibu bisa mendownload alokasi, ya. Jadi per madrasah sudah ada di sini. Bapak Ibu bisa lihat yang berwarna kuning itu batch 1, yang berwarna hijau batch 2. Sehingga nanti di kwitansi dan dokumen-dokumen lainnya itu harus sesuai dengan nilai yang sudah tercantum baik di batch 1 maupun batch 2. Ya, jangan sampai keliru. Karena kemarin berdasarkan pengalaman verifikasi di tahap 1 kemarin, masih banyak madrasah yang salah tulis, ya, nilai alokasi bosnya, ya, harus disesuaikan. Kemudian di tab sini ada format dokumen pencairan. Silakan Bapak Ibu mendownload dengan cara mengklik link yang ada per masing-masing, ya. Nanti di tab pengajuan, nah setelah Bapak Ibu sudah mendownload dokumen yang ada, kemudian Bapak Ibu isi, tanda tangan lengkap, cap, kemudian di-scan dengan rapi, ya. Kalau bisa scan-nya itu minimal pakai cam scanner, jangan difoto, ya. Jadi cam scanner kirim dalam bentuk PDF, jangan difoto pakai kamera HP, ya. Kalau tidak punya alat scan sendiri, nanti silakan Bapak Ibu kemudian mengajukan itu dengan cara klik di link yang sudah disediakan. Ya, itu Bapak Ibu sudah punya pengalaman di tahap 1 kemarin, jadi sudah bisa, ya, sudah bisa mengajukan via portal BOB RA ini. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan pengajuan BOB RA tahap 2 ini, ya. Jadi
Bapak Ibu bersabar, nanti pengajuannya tetap 2 kali ya, batch 1, batch 2 ya. Jadi kalau kita tunggu sampai buka blokirnya terbuka, kasihan Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan dana operasional di tahap 2 karena kita belum pasti tahap buka blokir itu di bulan apa, sehingga kami terpaksa membijaki di ini tahap 2 ini kita bagi 2 sesi. Nanti yang sesi pertama Bapak Ibu hanya terima 100.000 per siswa. Nanti di sesi kedua Bapak Ibu terima lagi sisanya yaitu 200.000 per siswa setelah proses buka blokir selesai. Ya. Nah, terkait dengan pelaporan sudah seperti yang kami jelaskan di tahap 1 kemarin, pelaporan merujuk pada Juknis BOPRA ya. Seluruh kwitansi pembayaran dan yang lain-lain terkait dengan dokumennya itu disimpan dengan rapi di RA masing-masing ya. Nah, nanti yang dikirimkan ke Kanwil hanya dalam bentuk LPJ 1 lembar sesuai dengan format yang kami berikan ya. Ya, sedangkan kwitansi pembelian, kwitansi pembayaran dan yang lain-lain itu disimpan di madrasah masing-masing ketika ada proses audit baik itu oleh tim BOS kabupaten kota, tim BOS provinsi, tim BOS pusat maupun inspektorat atau BPKP, maka Bapak Ibu laporannya sudah siap sedia di RA masing-masing. Nah, silakan Bapak Ibu setelah ini ajukan pertanyaan baik itu terkait dengan tahapan pencairannya ataupun terkait dengan penyusunan LPJ ya. Penyusunan LPJ Allah. Penyusunan LPJ baik itu pembukuan maupun kwitansi-kwitansi ataupun pertanggungjawaban yang lainnya. Allah. Silakan yang mau bertanya raise hand. Jika tidak raise hand nanti saya tidak persilakan. Ya. Ya Allah. Mohon maaf lagi tidak kurang enak badan. Minum obat dulu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Yang di menu reaction itu pilih raise hand. Ya. Aduh, ya Allah. Oke, silakan Radin Assalam. Silakan dihidupkan mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Pak Juma. Ya. Ya, kami dari Radin Assalam Manggarai. Ya, semoga Pak Juma lekas sembuh. Amin amin ya robbal alamin, dan sakitnya dijadikan sebagai penghapus segala kesalahan kita. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Baik Pak Juma, mohon maaf ini Pak Juma sebelumnya ini. Jadi seperti diketahui bahwa kami ini kan adalah RA baru Pak Juma. Jadi untuk pelaporan tuh mungkin belum terlalu paham Pak Juma. Jadi pada kesempatan ini mungkin saya mohon bantuan kepada Pak Juma. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat mekanisme untuk LPJ-nya Pak Juma.
Kalau yang dulu yang setahu saya pengalaman waktu kepala RA yang lama itu kan kami hanya secara manual, Ustaz. Jadi untuk secara aplikasi kami betul-betul blank, belum tahu sama sekali. Jadi mohon mungkin untuk sedikit saja memberikan gambaran kepada kami bagaimana untuk mekanisme pelaporan secara aplikasinya itu atau penyusunan LPJ untuk laporan tahap satunya itu. Itu saja Pak Jumat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang kedua RA Hidayatullah. Silakan RA Hidayatullah. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, kita dari RA Hidayatullah Atambua Pak. Saya mau bertanya, tadi kan Abah Jumat sudah menjelaskan tentang ini tahap 2 ini dibagi 2 sesi atau 2 batch Pak. Untuk nanti yang saya tanyakan untuk pelaporannya ini apakah nanti 2 tahap juga ataukah 1 tahap untuk yang tahap 2 ini Pak? Itu yang kami tanyakan. Terus selanjutnya Pak, minta maaf yang tadi untuk persyaratannya itu ada beberapa poin 1 sampai 6. Itu yang ini untuk yang kemarin yang tahap 1 itu kita dikasih ini ya Pak ya. Apa? Kayak YouTube itu ya. Cara langkah-langkahnya apakah nanti yang di tahap 2 ini kita masih ini dari Abah Juma kasih langkah-langkahnya langkah-langkahnya sekalian atau downloadnya yang itu hari Pak. Terima kasih Pak. Iya, kalau bisa Pak kita minta langkah-langkahnya lagi Pak untuk lebih jelasnya lagi. Untuk tahap persyaratan yang tahap 2 ini Pak. Oke, baik. Iya, terima kasih Pak. Begitu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yang ketiga, Ibu Maria mungkin, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya dari RA Siti Hadijah yang mau tadi sudah dijelaskan Bapak ya. Kita terima tahap pertama 100, tahap kedua 200, sisanya itu. Yang mau saya tanya, jelas kita akan menghadapi beberapa problem dalam mengatasi kekurangan-kekurangan atau kebutuhan-kebutuhan yang di sekolah. Yang mau saya tanya sekarang, satu, bagaimana saya membagi itu kepada honor guru, kan itu ada khusus honor guru. Apapun ikut seperti 100 dan 200 atau saya bagi sekaligus, terima 100 saya bagi sekaligus selesaikan ke mereka, sisanya saya buat anggaran kebutuhan sekolah. Nah, itu ya satu. Yang kedua, saya juga dalam tahap memperbaiki beberapa kerusakan waktu saat itu dari Seroja ada kerusakan yang belum sempat saya perbaiki karena juga kami terbentur dengan dana. Apakah tahap pertama yang 100.000 itu saya fokuskan buat honor guru dengan perbaiki bangunan karena saya membutuhkan jelas kita sangat membutuhkan untuk anak-anak ya, kenyamanan anak-anak dalam berinteraksi dalam ruangan sekolah maupun di halaman. Apakah bisa seperti itu atau bagaimana Pak? Saya butuh singgahan yang buat kami, mungkin bukan saya saja, mungkin untuk semua guru atau semua RA. Terima kasih Bapak. Baik. Saya jawab dulu yang 3 orang ya. RA Nurul Ikhlas nanti sebentar supaya ini. Saya jawab dulu dari penanya terakhir. Berlaku juga untuk semua. Jadi untuk
penyaluran dana BOPRA, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa setiap tahun itu alokasinya 600.000 per siswa. Di tahap 1 sudah dicairkan 300.000 per siswa. Nah, di tahap 2 ini seyogianya juga 300.000 per siswa. Nah, namun karena adanya blokir anggaran sebesar 200.000 per siswa se-Indonesia, baik itu BOP maupun BOS, RA sampai MA, sehingga terpaksa kami tahap 2 ini kami buat bagi dalam 2 batch atau 2 sesi. Ya, sesi pertama kami salurkan hanya 100.000 per siswa karena memang anggaran itu yang tersedia. Kemudian yang kedua, nanti sisanya ketika anggarannya sudah dibuka blokirnya oleh Kementerian Keuangan, kami akan cairkan yang 200.000-nya. Nah, kemudian bagaimana tindak lanjut di lembaga masing-masing? Nah, tindak lanjut di lembaga masing-masing diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan lembaga. Ya. Jadi kita cairkan nih misalkan dana siswanya Bapak Ibu itu ada 100 misalkan. Harusnya kan dikali dengan 300 itu menjadi 30 juta. Ya, 30 juta. Itu Bapak Ibu sudah ada tertuang dalam RKRA. Oh, bahwa dari 30 juta di tahap 2 ini mau dibelanjakan untuk A, B, C, D, dan seterusnya. Ternyata di tahap 2 ini tidak bisa dicairkan sekaligus yang 300.000 itu. Hanya dicairkan 100.000. Berarti uang yang nantinya Bapak Ibu terima di sesi 1 itu hanya 10 juta. Karena 100 siswa kali 100.000, 10 juta. Nah, sisa 20 jutanya itu nanti menunggu informasi dari pusat ketika proses buka blokir. Nah, sekarang adalah tergantung dari masing-masing pimpinan RA masing-masing. Nah, uang yang tadinya kita sudah anggarkan 30 juta untuk tahap 2 ini beli A, B, C, D, ternyata yang datang baru 10 juta. Nah, 10 juta ini pimpinan lembaga kemudian mengkondisikan mana anggaran yang prioritas untuk dibelanjakan dari 10 juta ini. Nah, sehingga anggaran-anggaran yang mungkin belum prioritas itu menunggu nanti di pencairan yang sesi kedua, yang sisa 200.000 per siswa itu, sisa 20 juta itu. Nah, jadi mana yang mau dibelanjakan, apakah honor guru yang didahulukan, ataukah kebutuhan operasional yang didahulukan, ataukah perbaikan gedung yang didahulukan, itu tergantung dari kebijakan masing-masing lembaga. Kami istilahnya memberikan keleluasaan kepada seluruh pimpinan RA tergantung prioritas dari kebutuhan masing-masing lembaga, ya, kebutuhan dari masing-masing lembaga. Silakan diatur sedemikian rupa supaya meskipun pencairan dana BOP tahap 2 ini dilakukan 2 sesi, tapi pembelajaran di RA tetap berjalan dengan baik. Guru-guru honornya tetap dibayarkan, kebutuhan operasional tetap jalan, ya, dan silakan tentukan kebutuhan prioritas seperti apa, ya, disesuaikan dengan jumlah uang yang cair di sesi 1 ini. Kita doakan bersama tentunya proses buka blokir di Kementerian Keuangan berjalan dengan cepat, maka tidak lama kemudian sisa dana yang 200.000 per siswa itu bisa juga cair, sehingga rencana kerja anggaran di tahap 2 masing-masing RA bisa berjalan dengan baik. Seperti itu ya, Ibu ya. Oke. Seperti itu ya, Ibu Mariam ya. Siap Pak, ngerti Pak. Siap, terima kasih Bapak. Oke, baik. Yang kedua, dari RA Hidayatullah terkait dengan
penyaluran tahap 2 yang 2 sesi tadi, ya. Bagaimana terkait dengan pelaporan, ya. Jadi pelaporan nanti tetap 1 kali, ya. Jadi pelaporan tahap 1 dan pelaporan tahap 2, ya. Jadi meskipun pencairan di tahap 2 ini 2 kali, ya, 2 sesi istilahnya batch 1, batch 2, tapi nanti Bapak Ibu menyusun laporan cukup 1 kali, yaitu penggunaan dana BOS tahap 2. Ya, jadi nanti makanya di pengajuan ini kami langsung meminta Bapak Ibu membuat dokumen pencairan batch 1 dan batch 2 secara sekaligus. Nah, sehingga nanti ketika proses ini tinggal kita transfer uangnya saja, pengajuannya saja, tanpa meminta lagi SPJ dari Bapak Ibu yang batch 1. Jadi sekali lagi, meskipun pencairannya 2 sesi, batch 1, batch 2, tapi pelaporannya tetap 1 kali, yaitu pelaporan penggunaan dana BOPRA tahap 2, ya. Jadi 1 kali saja pelaporannya. Oke. Kemudian yang kedua, terkait dengan tahap 1 kemarin, saya ada buat tutorial, saya bagikan, ya nanti di tahap 2 ini saya akan buatkan juga. Ya, nanti setelah Zoom ini selesai, saya akan buatkan semacam video tutorial terkait dengan pengisian dokumen pengajuan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di video tutorial itu. Nanti setelah Zoom ini mungkin besok Bapak Ibu sudah bisa akses, ya. Oke. Kemudian itu yang pertanyaan kedua, Era Hidayatullah. Kemudian pertanyaan pertama dari Radin Asalam, ya. Jadi memang untuk pelaporan, ya, untuk pelaporan itu sudah termaktub jelas di Juknis BOPRA, ya. Nah, dan tentunya Bapak Ibu juga sudah disosialisasikan oleh tim BOS kabupaten kota masing-masing, ya. Silakan Bapak Ibu tetap berkoordinasi dengan tim BOS kabupaten kota masing-masing. Namun saya akan jelaskan secara garis besar, ya, karena kalau dijelaskan lebih rinci lagi itu nanti pasti panjang, ya, dan kita sudah pernah jelaskan sebelumnya. Jadi sesuai dengan Juknis BOS Bapak Ibu di halaman 47 itu di bab 6 terkait dengan pelaporan dana, itu pelaporan yang wajib dibuat oleh RA maupun madrasah, ya. Di sini yang pertama itu adalah pembukuan, ya, pembukuan. Di mana pembukuan itu ada buku kas umum, buku kas tunai, buku pembantu pajak, buku pembantu bank. Nah, itu sudah pernah kami jelaskan. Bapak Ibu bisa lihat penjelasan cara pembukuan itu di link Zoom generasi 46 itu ada, itu masih ada. Itu ada jelas uraian cara membuat buku kas umum, buku kas tunai, itu ada di channel YouTube-nya saya, itu ada. Silakan Bapak Ibu lihat, ya. Di situ ada pembukuan buku, ya. Nah, kemudian yang kedua, nah di pembukuan ini, ya, semua transaksi harus tercatat, baik penerimaan maupun pengeluaran, ya. Semua transaksi harus tercatat, baik penerimaan maupun pengeluaran. Pembukuan harus menggunakan komputer, tidak boleh ditulis tangan di buku, ya. Jadi minimal Excel. Kalau jenjang MI, MTS, MA itu sudah menggunakan yang namanya aplikasi Erkam. Tapi untuk RA, aplikasi Erkamnya belum tersedia sehingga masih manual menggunakan Excel. Tetapi harus menggunakan komputer, tidak boleh ditulis tangan, ya. Oke, kemudian
pembukuan itu harus dicetak per bulan, meskipun transaksinya nihil. Contoh nih, di bulan Juli, tahap 1 kemarin, di bulan Januari kan belum dicairkan uangnya. Artinya tidak ada transaksi penerimaan maupun pengeluaran. Sehingga di pembukuan, baik di buku kas umum, buku pembantu kas tunai, pembantu pajak, pembantu bank, itu tetap dibuat. Tapi dengan keterangan nihil. Ya, jadi jelas ya. Nah, kemudian semua pembukuan itu wajib ditandatangani oleh kepala madrasah dan bendahara. Ya. Oke. Semua pembukuan harus diarsipkan dengan baik di madrasah dan RA masing-masing. Oke. Nah, kemudian nanti di tahap 2 ini, jika pada akhir tahun anggaran masih terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut harus disetorkan ke kas negara. Tetapi untuk yang tahap 1 kemarin, karena syaratnya hanya 80% minimal, artinya bisa ada sisa dana di tahap 1. Sehingga sisa dana di tahap 1 itu bisa saja digunakan pada bulan Juli yang sudah masuk di tahap 2. Nah, tinggal diperbaiki RKAM-nya. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau di tahap 2 nanti itu tidak boleh ada sisa. Karena kalau ada sisa, uangnya harus dikembalikan ke kas negara. Nah, dalam pembukuan itu ada larangannya. Yang pertama, tidak boleh ditulis tangan. Tadi sudah jelas. Yang kedua, diisi dengan realisasi jika belum menerima dana BOP. Meskipun kegiatan madrasah sudah mulai, tapi dana BOS belum cair, itu tidak boleh dicatat dalam pembukuan. Artinya begini Bapak Ibu. Contoh kalau di bulan Januari, dana BOP kan belum cair. Dana BOP cair di bulan Februari. Nah, sedangkan di bulan Januari, itu Bapak Ibu sudah belanja untuk kebutuhan RA. Menggunakan uang dari sumber lain. Nah, transaksi di bulan Januari ini tidak boleh dicatat di BKU. Karena dana itu belum masuk di rekening madrasah. Nah, sehingga di transaksi di Januari itu tetap diisi dengan nihil. Nah, lalu transaksi ini dicatat di mana? Transaksi ini dicatat di pembukuan pada saat bulan di mana uang itu cair. Contoh, bulan itu cair di uang dana BOP masuk rekening di tanggal 20 Februari misalkan. Maka di BKU di buku bank bulan Februari, di pembukuan-pembukuan yang lain ya. Jadi saya langsung di buku kas tunai itu uang masuk ya, pendapatan itu di tanggal 20 Februari. Kemudian nanti Bapak Ibu transaksi pengeluaran, penarikan dari rekening. Nah, nanti setelah tanggal itu barulah Bapak Ibu catat yang pengeluaran di bulan Januari itu dengan nomenklatur pembayaran, pembelian, misalkan nih ATK, misalkan pembayaran pembelian ATK kebutuhan operasional RA di bulan Januari. Ya, jadi nomenklaturnya seperti itu. Pembayaran, pembelian ATK kebutuhan operasional di bulan Januari. Nah, nanti kwitansinya itu tetap tertanggal bulan Februari. Tapi lampiran notanya bulan Januari. Nah, jadi pembayaran transaksi di bulan Januari. Notanya tetap Januari, tapi tanggal kwitansi pembayarannya itu di bulan Februari. Ya,
Seperti itu ya. Jadi transaksi di mana bulannya, contoh juga Agustus nanti nih. Agustus baru uang cair, bulan Juli sudah ada kita transaksi, maka transaksi di bulan Juli nanti kita inputnya di pembukuan bulan Agustus. Oke, saya rasa bisa dipahami, nanti kita diskusikan lagi. Kemudian, ya, selain pembukuan yang ada, maka Bapak Ibu itu juga melaporkan yang namanya arsip data keuangan. Ya, seperti kwitansi pembelian, nota, kwitansi pembayaran, dan seterusnya. Ya, setiap ada pengeluaran uang oleh bendahara pasti ada kwitansi. Kwitansi yang dikeluarkan, lampiran dari kwitansi itu adalah nota pembelian. Nah, semua arsip data keuangan ini itu ditata dengan rapi sesuai dengan urutan nomor dan tanggal pembayaran. Ya, jadi artinya Bapak Ibu mengurutkan nih, termasuk di BKU pembukuan itu harus diurutkan berdasarkan tanggal transaksinya. Ya. Nah, jadi mulai dari tanggal 1 sampai tanggal akhir bulan itu disusun dengan rapi. Kemudian disimpan di tempat aman, nanti tinggal dipertanggungjawabkan kepada tim bos ya maupun tim pemeriksa yang lainnya ya. Nah, ini sudah di pembukuan itu di Juknis itu sudah dijelaskan dengan lengkap. Tinggal Bapak Ibu sudah membacanya atau belum ya. Nah, nanti teknisnya Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Bapak Ibu bisa lihat di channel YouTube ya, di generasi 46 itu di video ada terkait dengan mana ini? Nah, ini tahapan pembukuan dana BOS RA dan BOP Madrasah. Nah, ini hampir sama ya. Ya, penjelasannya sama. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Oke. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya rasa cukup jelas ya. Nah, kalau misalkan ada kendala, Bapak Ibu jangan segan-segan berkoordinasi dengan tim BOS di Kemenak Kabupaten Kota. Karena mereka yang bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan dana BOS di kabupaten kota masing-masing. Ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi silakan disimak dengan baik panduan-panduannya. Nanti kalau memang ada kendala kita bisa saling berkoordinasi. Oke. Ya, 3 penanya itu saya rasa sudah jelas. Ada yang mau ditanggapi dari 3 penanya tadi? Cukup? Ya, saya kembali ke penanya yang baru. RA Nurul Ikhlas, silakan dihidupkan mikrofonnya. Ya, silakan Ibu. Ya baik Bapak. Ya, Assalamualaikum. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bapak, ini saya Ibu Aisyah dari RA Nurul Ikhlas Loleba Lembata. Ini mau tanya. Ya, silakan. Karena penyaluran di tahap 2 ini ada 2 sesi, maka mohon dijelaskan Bapak di RKRA-nya itu apa disusun sama seperti yang tahap 1 atau dipilahkan lagi dengan pembiayaan yang 100 dengan 200.000 itu Bapak. Hanya itu saja yang mau ditanyakan Bapak. Saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan RKRA sudah disampaikan di awal bahwa RKRA itu dibuat per tahun, tidak per semester, ya.
Jadi RKRA itu 1 tahun anggaran. Nah, nanti dalam RKRA itu ada pembagian, oh ini tahap 1, ini tahap 2. Iya, iya. Ya, terkait dengan 100.000 dan 200.000-nya, itu kan di RKRA kan tidak ada jadwal. Nah, dia hanya di situ tahap 1 dan tahap 2. Artinya tahap 1 300.000, tahap 2 300.000 juga. Nah, jadwalnya tidak ada. Nah, oh bulan ini sampai bulan ini kan tidak ada. Nah, jadwal itu kan terpisah dari RKRA. Sehingga RKRA yang disusun oleh RA itu tetap sama dengan RKRA yang sebelumnya, yaitu RKRA 1 tahun. Nah, mungkin yang dirubah itu kalau misalkan, oh selama ini saya susun RKRA itu ada pembelajaran jarak jauh, ternyata sekarang sudah pembelajaran tatap muka, maka saya rubah lagi. Nah, tapi tidak ada hubungannya dengan yang 100.000 dan 200.000 ini. Nah, 100.000 dan 200.000 ini hanya termin pembayarannya. Sehingga Bapak Ibu seperti yang di penanya pertama tadi, tinggal Bapak Ibu Kepala Madrasah yang menyesuaikan jadwalnya. Oh, karena baru cair 100.000, maka di RKRA yang tahap 2 ini saya prioritaskan bayar yang ini duluan. Yang belum prioritas nanti menyusul setelah yang 200.000-nya datang. Begitu. Bisa dipahami, Bu ya? Bisa Bapak, terima kasih banyak Oke. Bapak. Ya. Selanjutnya Bob RA. Yang atas nama Bob RA ini silakan di mute, di unmute. Bob RA. Bob RA silakan. Tidak ada Bob RA. Selanjutnya Ibu Siti Suryani. Oh ya, Bob RA sudah nih. Silakan Bob RA. Silakan Bob RA. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang, Abah. Saya Ya. dari Imam Jamullah. Dari mana, Ibu? RA Al-Hikmah Jamullah. Ya, ya. Silakan Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan waktu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Abah karena Ya. untuk pembahasan pertama tadi sebenarnya apa kurang jelas, makanya saya ingin minta kembali, mohon penjelasan kembali ulang terkait penyaluran anggaran BOP untuk tahun ini. Hanya itu saja, Abah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya ulangi, Ibu mungkin terlambat masuk. Untuk pencairan dana Bob RA di tahap 2 ini itu dibagi menjadi 2 termin pembayaran atau 2 sesi atau 2 batch ya, yaitu batch 1 dan batch 2. Kenapa kemudian terbagi? Karena memang ada sebagian anggaran yang statusnya masih diblokir oleh Kementerian Keuangan. Nah, sehingga untuk di tahap 2 ini yang harusnya bisa dicairkan 300.000 per siswa, ternyata yang dicairkan hanya untuk tahap pertama, batch 1 itu kami cairkan 100.000 per siswa dulu. Nah, untuk sesi kedua, batch kedua, nanti kami cairkan sisanya 200.000 per siswa. Jadi tetap Bapak Ibu terima 300.000 per siswa, tetapi pencairannya dilakukan dalam 2 termin. Ya, termin pertama 100.000 per siswa,
termin kedua 200.000 per siswa. Nah, jumlah siswanya tetap sama seperti yang alokasi tahap 1. Kalau tahap 1-nya siswanya 100, maka tahap 2 siswanya juga 100. Meskipun setelah PPDB ternyata jumlah siswanya menjadi 110 atau jumlah siswanya menjadi hanya 95, berkurang atau bertambah dari alokasi sebelumnya, itu tidak mempengaruhi. Jadi kita menghitung jumlah siswa per 31 Desember kemarin, yaitu yang ditetapkan di batch 1 di tahap 1 kemarin. Jadi siswa PPDB tidak mempengaruhi jumlah siswa yang dicairkan tahap ini. Oke ya. Jadi sama seperti jumlah siswa yang tahap 1, hanya pencairannya yang dibagi 2 termin. Termin pertama 100.000, termin kedua 200.000. Setelah proses buka blokir dilaksanakan. Sudah Ibu? Sudah paham Ibu ya? Ya. Ada lagi Abah. Ya. Bagaimana? Ini setelah anggarannya masuk ke rekening Abah, kan sudah ada pembagian tahap pencairannya sesuai dengan anggaran yang diblokir. Kemudian ketika nanti dananya masuk ke rekening, apakah tetap kami sebagai pengelola sekolah itu membagikan honornya atau APK pembangunannya sesuai dengan juknis Abah, atau kami bisa inisiatif sendiri dulu? Ya, jadi seperti yang penanya sebelumnya juga, jadi kebijakan pengelolaan uang itu dikembalikan ke RA masing-masing, ya. Jadi pencairannya bertahap, bertermin, tapi uang itu mau dipakai untuk yang mana duluan itu tergantung dari masing-masing RA, ya. Prioritasnya kemana? Misalkan kalau mau pakai untuk bayar guru dulu, ya bayar guru dulu. Atau kalau mau pakai untuk kebutuhan operasional ATK dan seterusnya, langganan listrik dan seterusnya, silakan. Untuk pakai rehab, silakan. Tergantung prioritas dari masing-masing RA. Ya, jadi uang yang ada dipakai untuk apa itu tergantung dari masing-masing RA. Ya, nanti kalau misalkan kurang, ya jadi seperti itu, ya. Ya, disesuaikan dulu lah. Ya, disesuaikan dulu. Kalau bisa begini ya, kalau bisa dana yang ada disesuaikan dulu. Jangan dilakukan pinjam uang dulu. Contoh nih, dana yang tahap 2 itu 30 juta. Ternyata yang dicairkan di termin 1 baru 10 juta. Termin 2 20 juta. Nah, 10 juta ini dimanfaatkan dulu. Jangan Bapak Ibu belanjakan lebih dari 10 juta. Nanti Bapak Ibu dengan catatan pinjam uang tahan dulu. Nanti setelah termin kedua cair baru dikasih kembali. Nah, siapa tahu uangnya itu belum dibuka blokir sampai bulan Desember. Nah, siapa yang mau tanggung jawab Ibu punya pinjam uang itu? Jadi uang yang ada ini yang sudah ditransfer itu dipakai dulu, dimaksimalkan dulu. Jangan dicari uang pribadi dulu atau pinjam di sana, pinjam di sini, ya. Nah, itu pakai yang ada dulu, ya. Karena kita belum tahu kapan dibuka blokirnya ini dari pusat ini, ya. Kita belum tahu. Jadi pakai dulu yang di termin 1 dulu. Ya begitu Ibu ya. Contoh misalkan gaji guru ya bayar dulu yang ada, nanti kekurangannya nanti dirapel di cair yang berikutnya. Begitu Ibu ya. Iya Abah, ya. Terima kasih Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya Ibu Siti Suryani. Silakan dihidupkan mikrofonnya Ibu Siti Suryani. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.
Oke. Terima kasih waktunya. Mau bertanya lagi ini Abah. Bagaimana dengan RKRA yang dibuat tahun kemarin? Karena buat RKRA tahun kemarin itu mengikuti membuat RKRA langsung 1 tahun, mengikuti jumlah data siswa yang di bab EMIS tahun kemarin. Sekarang mau mengajukan lagi, apakah kita membuat RKRA baru atau bagaimana Pak? Abah? Oke. Jadi terkait dengan RKRA, itu sudah saya sampaikan tadi bahwa RKRA itu berlaku 1 tahun. Jadi ketika Bapak Ibu susun di pengajuan 2022 kemarin, itu RKRA yang 1 tahun punya. Dari bulan Januari sampai Desember. Nah, yang dimintakan di sini adalah RKRA yang mungkin Bapak Ibu ada melakukan perubahan. Ya. Jadi mungkin di tengah jalan kan Bapak Ibu pasti ada perubahan. Contoh yang tadinya beli beli ATK 2 juta ternyata berubah menjadi 3 juta. Yang lain dikasih kurang. Nah, makanya kenapa kami minta RKRA lagi, karena bisa jadi ada perubahan RKRA yang Bapak Ibu sudah susun. Ya. Kalau tidak ada perubahan, ya Bapak Ibu upload ulang lagi RKRA yang lama tadi. Nah, kalau ada perubahan, Bapak Ibu upload RKRA yang berubah. Tapi jumlah uangnya tetap sama dengan jumlah yang diterima 1 tahun kemarin. Begitu, Ibu. Oke, jadi bagaimana, mau tanya lagi nih Pak? Iya. Jadi bagaimana dengan perubahan data siswa? Karena data siswa yang diupload di bab EMIS kemarin, jumlah siswa yang termasuk di RKRA untuk 1 tahun. Sekarang kan ada perubahan data siswa di EMIS, pengeluaran siswa yang tahun lulusan dan yang belum. Apakah masih menggunakan RKA yang sama atau bagaimana, Abah? Ya, jadi sudah saya jelaskan juga tadi di awal bahwa untuk penyaluran dana BOP RA tahap 2 ini itu tetap merujuk pada jumlah siswa cut off per 31 Desember kemarin. Artinya PPDB tahun ini itu tidak mempengaruhi. Contoh misalkan nih, di tahap 1 kemarin kita sudah tetapkan nih RA Ibu jumlah siswanya berapa kemarin yang terima? 17 siswa. Nah, maka 17 siswa itu berlaku untuk 1 tahun, baik tahap 1, tahap 2. Jadi tahap 1 17 kali 300, tahap 2 17 juga kali 300. Nah, meskipun di PPDB ini, setelah PPDB, ternyata jumlah siswa Ibu jadi 20. Nah, tapi itu tidak pengaruh. Siswa yang dialokasikan tetap 17. 20 itu nanti berpengaruhnya di alokasi tahun depan. Ya. Atau misalkan setelah PPDB ternyata dari 17 itu turun 15. Nah, juga tidak pengaruh. Tetap alokasi BOP-nya tetap 17. Ya, jadi alokasi BOP 1 tahun itu dia tidak akan berubah. Jadi dia ditetapkan 1 kali. Nah, itu untuk tahap 1 dan tahap 2. PPDB tidak mempengaruhi, baik itu siswanya bertambah ataupun berkurang. Jadi RKRA-nya tetap mengikuti RKRA yang lama. Hanya mungkin jenis pembelanjaannya yang mungkin kalau ada perubahan silakan dirubah. Begitu, Ibu. Oh ya, makasih Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya RA Al-Hikmah. Silakan RA Al-Hikmah dihidupkan mikrofonnya. Atau Ibu Fatmawati, silakan dihidupkan mikrofonnya. RA Al-Hikmah atau Ibu Fatmawati, silakan dihidupkan mikrofonnya. Ya, sudah Ibu Fatmawati, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Makasih atas penjelasannya. Saya
ingin bertanya tentang dana yang masuk di termin berikut tahap 2 ini per termin, Abah. Jadi termin Ya. pertama itu katanya 100, termin kedua itu 200. Nah, yang ingin saya tanyakan, Abah, nanti LPJ-nya itu apakah kita tunggu sekaligus di termin kedua, baru kita laporkan LPJ-nya, Abah? Itu Oke, saya mohon. itu saja, Ibu. Itu saja, Abah. Makasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, Ibu, bahwasannya meskipun pembayaran atau penyaluran dana BOS tahap 2 ini per termin 100.000 dan 200.000, tapi nanti LPJ-nya tetap satu kali, yaitu LPJ tahap 2. Jadi nanti termin 1 100.000 ini cair, nanti setelah buka blokir entah di bulan apa, bisa Agustus juga, bisa September juga, bisa Oktober juga, bisa juga November, bisa juga Desember. Kapan dia buka blokir, termin kedua kita cairkan, setelah itu baru Bapak Ibu buat LPJ satu kali, LPJ tahap 2. Begitu Ibu ya? Bisa dipahami ya? Makasih, Abah. Ya. Paham. Ya. Selanjutnya RA Al-Hikmah. Silakan dihidupkan mikrofonnya, RA Al-Hikmah. Silakan dihidupkan mikrofonnya. Ya, silakan. Silakan Ibu dihidupkan mikrofonnya, saya sudah persilakan itu. Ya. Assalamualaikum, Abah, minta maaf. Yang Abah, yang ingin saya tanyakan tentang ini laporan pertanggungjawaban yang di bagian ini, Abah, nomor dokumen dengan nomor kewenangan, Abah. Ya. Di bagian mana, Ibu? Di format LPJ kok, Ibu? Saya mau tanya ini. Di format LPJ yang per bulan tuh kok, Ibu? Atau yang mana? Ibu silakan hidupkan mikrofonnya, Ibu. Silakan dihidupkan mikrofonnya dulu. Ya. Di format LPJ yang mana, Ibu? Yang 1 bulan itu? Di ini, Abah, yang bagian atasnya tuh, Abah, itu kan ada nomor KRS dan kewenangan, dan ada di bawahnya itu nomor dokumen. Sedangkan yang kita buat di buku laporan itu kan dokumen yang dari sekolah tuh, Abah. Ya. Apakah di nomor dari sekolah itu nomor dokumennya atau menyesuaikan dengan LPJ yang baru ya, Abah? Ya, tunggu ya, saya coba bukakan dulu ya. Ini ya format LPJ-nya yang ini ya. Ya. Betul ya, Bu ya? Silakan Ibu dihidupkan mikrofonnya, Ibu. Ya, yang ini ya, Bu ya. Betul ya? Yang bagian mana, Ibu? Itu, Abah? Nomor dokumen. Yang nomor 12, ini ya. nomor 12, Abah. Ya. Ini ya. Itu masih simpang siur, Abah. Ya, ini kan. Ya, ini toh Ibu. Ya, jadi ini LPJ-nya, ini kan dibuat LPJ per bulan. Ya, LPJ per bulan berarti ini diisi dengan nomor dokumen. Nomor dokumen LPJ ini, bukan nomor dokumen kwitansi.
Ya, bukan nomor kan di 1 bulan itu kan pasti banyak kwitansi ya Bapak Ibu ya. Di 1 bulan kan pasti ada kwitansi beli ini, kwitansi beli itu, kwitansi beli ini, bayar itu kan pasti punya nomor kwitansi yang berbeda-beda. Nah, di nomor dokumen yang dimaksudkan di sini itu adalah nomor dokumen LPJ ini. Ya, contoh misalkan Bapak Ibu dikasih nomor dokumen LPJ-nya nomor berapa ya, misalkan nomor 105. Nah, tanggalnya itu tanggal Bapak Ibu buat LPJ tanggal berapa? Biasanya kan LPJ dibuatkan di akhir bulan. Misalkan Februari berarti tanggal 28 Februari. Ya, atau tanggal 26 Februari. Tergantung tanggal LPJ yang Bapak Ibu buatkan. Begitu Ibu? Bisa Ibu atau bagaimana Ibu? Bisa? Halo? Era Al-Hikmah bisa? Dihidupkan mikrofonnya? Mikrofonnya dihidupkan saja Ibu. Bisa ya? Era Al-Hikmah ini. Selanjutnya kita lewat saja RA Darul Arkam Talage. Silakan RA Darul Arkam Talage. Iya. Assalamualaikum Abah. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana Ibu? Ini mau bertanya Abah tentang pembuatan RKRA Abah yang untuk tahap 2. Ya. Kita yang cair ini nanti kan 100.000 per siswa Abah. Iya, apakah nanti ini buat RKRA-nya mengikuti format yang pertama yang udah ditentukan yang di tahap 1, apakah buat RKRA ulang sesuai yang cair itu Abah? Ya, ini kan tadi sudah disampaikan bahwa RKRA itu buatnya per tahun, bukan per semester, apalagi per termin. Jadi RKRA-nya itu tetap 1 tahun, yang 600.000 per siswa itu. 600.000 kali dengan jumlah siswa. Kan di tahap 1 kan kemarin sudah buat RKRA kan? Sudah, Bas. Ya, sudah. Berarti yang di tahap 2 ini sebenarnya RKRA-nya yang sama. Kenapa diminta lagi? Nah, siapa tahu RKRA yang kemarin Bapak Ibu susun itu ada perbaikan di tengah jalan. Contoh misalkan yang tadinya beli laptop diganti jadi beli kursi, beli meja. Yang tadinya beli ini di RKRA kemudian diganti dengan beli itu. Nah, itu kan bisa jadi ada perubahan. Nah, itu yang kami mintakan. Nah, jadi tidak ada hubungannya dengan pencairan yang 100.000 ataupun 200.000 tadi. Nah, RKRA-nya tetap dihitung 600.000 per siswa karena 1 tahun RKRA itu. Gitu Ibu ya? Ya, kasih Abah. Ya. Oke. Jadi kalau tidak ada perubahan ya RKRA tahap 1 itu yang RKRA yang dibuat pada saat pengusulan tahap 1 yang di-upload ulang. Kalau ada perubahan berarti tinggal di-upload yang perubahan, tapi nilai uangnya sama. Ya. Oke. Ya. Yo. Ya. Terima kasih banyak. Oke. Ya. Selanjutnya RA Al-Hikmah masih ada? Tidak? Ibu Siti Suryani? Ada? Atau Ibu Uswatun? Oh, Ibu Siti Suryani. Ada Bang yang atau Ibu Uswatun sadar. Yang mana? Silakan Ibu Uswatun. Iya, Bang. Ya, bagaimana Ibu? Ini langsung saja ya, Abah. Ini untuk pelaporan BOP-nya itu kita juga lampirkan SK penetapan sasaran penerima BOP atau tidak, Abah? Ya.
dalam ini pembuatan laporan BOP, kita juga lampirkan SK penetapan sasaran penerima BOP atau tidak? Lampirkan boleh, dilampirkan juga boleh. Di LPJ itu kan melampirkan seluruh dokumen yang ada, ya, dokumen pengeluaran. Ya, kalau Bapak Ibu mau melampirkan SK juga silakan, ya. Nah, nanti SK-nya kan Bapak Ibu bisa download di portal BOPRA itu, ya. Nanti kita sediakan link untuk Bapak Ibu bisa download SK pencairan dana BOPRA di tahun 2022 untuk nanti di lampirannya itu ada nilai BOP per masing-masing. Itu bisa. Ya, kalau memang dibutuhkan nanti kami kirimkan SK-nya di grup RA juga boleh. Ya. Ya, dikirimkan saja. Ya, oke. Nanti kami kirimkan ya SK-nya penetapan lembaga penerima BOPRA itu. Oh iya, makasih ya, Bah. Oke. Ya, sebenarnya SK itu juga sudah kami kirimkan di Kemenak Kabupaten Kota masing-masing. Nah, kalau Bapak Ibu mau akses sebenarnya bisa diakses di Kemenak Kabupaten Kota. Tapi kalau memang jaraknya jauh atau bagaimana nanti kami kirimkan lagi di grup. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu Siti Suryani atau RA Al-Hikmah? Atau Bapak Ibu yang lain silakan yang mau bertanya. Silakan dihidupkan mikrofonnya meskipun tidak ada raise hand. Atau kalau tidak ada kita stop. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya masih saya persilakan. Baik yang sudah raise hand maupun yang belum raise hand silakan diajukan pertanyaannya. Jika sudah jelas semua maka bisa kita akhiri. Untuk saya persiapkan seluruh dokumennya, Bapak Ibu sudah bisa mengakses pengajuannya. Cukup ya Bapak Ibu? Tidak ada yang bertanya? Cukup, Abah. Cukup ya? Oke Bapak Ibu, jadi jika memang tidak ada yang bertanya lagi, insya Allah habis Zoom ini saya prepare kembali portal BOPRA-nya. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses jumlah alokasi di masing-masing madrasah, format-format pengajuannya Bapak Ibu bisa akses kembali di portal BOPRA itu, dan juga nanti saya siapkan video tutorialnya sehingga Bapak Ibu jangan salah-salah lagi menginput dokumen. Kan kasihan kalau Bapak Ibu sudah tempel matre ternyata salah, harus diperbaiki lagi. Kan pengajuan di pos tahap 1 itu seperti itu, banyak saya verifikasi sudah tempel matre ternyata nilai uangnya salah ya. Nah, jadi mohon diperhatikan dengan baik nilai uang dan petunjuk pengajuannya ya. Insya Allah nanti siang ini saya buatkan video tutorialnya, saya kirimkan di grup, nanti Bapak Ibu bisa menonton kembali video tutorial itu, nanti bisa membantu Bapak Ibu dalam menyiapkan dokumen pengajuan ya. Mohon tetap standby karena kami tunggu pengajuannya sampai tanggal 15 Agustus saja ya. Berarti kita butuh waktu 1 minggu lebih dari sekarang ya. Oke, nanti sore Bapak Ibu sudah bisa akses portal BOPRA-nya untuk Bapak Ibu bisa ambil dokumen-dokumen persyaratannya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.